Good morning, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabar hari ini Ananda Teacher sekalian? Teacher berharap Ananda Teacher dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 subtema 1 aku dan cita-citaku, tema 6 cita-citaku. Seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan dan mampu menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu membantumu meraih cita-cita. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus tetap berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin.
Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tidak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Dari bacaan yang sudah teacher bacakan tadi, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah kerjakan buku tema halaman 38 sampai dengan halaman 39. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang Ananda perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar apa yang ada di samping teacher? Ya, benar sekali. Gambar yang ada di samping teacher adalah gambar dari berbagai ragam suku bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengenakan pakaian adat masing-masing. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Jambi, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki satu kemiripan dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Keragaman kegiatan di masyarakat. Keragaman kegiatan dan profesi disebabkan perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah. Yang pertama, kegiatan di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Berkat udara yang sejuk dan tanah yang subur, masyarakat di sekitar dataran tinggi beraktivitas di bidang perkebunan, pertanian. Contohnya, menanam sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta tanaman hias. Sementara penduduk di sekitar pegunungan umumnya mengolah hasil hutan serta menambang pasir dan barang tambang lainnya. Berkat keindahan alam yang dimiliki, masyarakat di sekitar daerah dataran tinggi dan pegunungan juga melakukan aktivitas di bidang pariwisata. Yang kedua, kegiatan di daerah dataran rendah. Kondisi tanah yang datar dan curah hujan yang relatif sama sepanjang tahun. Oleh karena itu, daerah dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Yang ketiga, kegiatan di daerah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah ini memiliki suhu yang panas dan kondisi tanah yang kurang subur. Masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya mengolah hasil laut seperti nelayan, pengusaha ikan asin, pembuat kerajinan berbahan permata dan cangkang kerang, serta petani garam. Selain itu,
Banyak pula masyarakat di daerah pantai yang beraktivitas sebagai penambang ikan air payau seperti bandeng, udang, dan kerang. Setiap kegiatan atau profesi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyikapi dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan konflik. Seperti berikut ini. Yang pertama, memperlakukan setiap orang secara hormat. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah membeli barang atau mendapat bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga, tidak merendahkan orang yang melakukan kegiatan yang berbeda dengan kita. Nah anak-anak, teacher akan menampilkan sebuah puisi yang akan dibacakan seorang anak perempuan. Simak dan perhatikanlah puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya Dekaritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut Punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi, jaga Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Nah, dari puisi tersebut kita akan mencari tahu makna dari setiap baitnya. Makna puisi dari bait pertama adalah meski beraneka ragam suku, kita semua adalah orang Indonesia. Makna puisi dari bait kedua adalah rasa syukur dan bangga lahir di Indonesia. Makna puisi bait ketiga adalah Indonesia kaya akan segalanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan makna puisi pada bait yang keempat adalah ajakan untuk merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia. Makna puisi secara keseluruhan adalah Indonesia memiliki ragam suku dan bangsa. Indonesia memiliki banyak kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur dan bangga hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus merawat, menyayangi, dan menjaga Indonesia demi bangsa Indonesia. Mengetahui makna dan isi sebuah puisi. Oleh karena menggunakan majas, makna atau isi sebuah puisi tidak dapat diketahui secara langsung. Pemaknaan puisi antara satu individu dan individu lainnya akan berbeda tergantung pada tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Untuk dapat mengetahui makna atau isi sebuah puisi, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah puisi berulang kali. Yang kedua, pahami makna dari judul puisi. Yang ketiga, catat kata-kata yang tidak dimengerti. Yang keempat, pahami kaitan makna setiap dalam keseluruhan larik.
Dan yang kelima, pahami makna judul puisi dengan makna antar larik dan antar baris. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Ada juga keragaman alam yang juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Tugas selanjutnya adalah Ananda kerjakan buku tema halaman 41 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda teacher sekalian dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran kita hari ini. Tetap nantikan video-video pembelajaran dari teacher. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya. Goodbye, kids.